Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Budi harap anak-anak tetap semangat walaupun masih belajar di rumah ya. Hari ini anak-anak akan belajar matematika tentang posisi benda pada bidang koordinat. Setelah minggu kemarin belajarnya pada denah, nah sekarang kita masuk ke bidang koordinat. Baik, kita masuk ke materi hari ini. Posisi benda pada bidang koordinat. Nah, ada istilah baru lagi nih, bidang koordinat. Anak-anak sudah tahu belum yang seperti apa ya bidang koordinat itu? Ya, pada bidang koordinat itu ada yang dikatakan sebagai sumbu mendatar atau absis, atau biasa juga disebut sebagai sumbu X. Ini ya, garis yang berwarna hitam. Kemudian ada juga sumbu tegak, atau biasa disebut sebagai ordinat. Sumbu tegak atau ordinat, atau biasa juga disebut sebagai sumbu Y. Nah, untuk menentukan posisi pada bidang koordinat ini, kita harus menuliskan secara berurutan di antara kedua titik ini. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya, anak-anak terlebih dahulu menuliskan sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya, baru kemudian diikuti oleh sumbu tegak atau sumbu Y. Coba ya, sekarang kita akan menentukan letak benda pada bidang koordinat. Coba perhatikan, di sini ada sebuah gambar, ada bidang koordinat. Ya, di sini ada beberapa gambar binatang. Nah, gambar binatang ini menempati sesuai bidang koordinatnya. Nah, letak-letaknya, beberapa letak benda di sini berdasarkan gambar adalah yang pertama, ayam. Coba lihat ayam. Ayam itu berada pada koordinat B. Lihat, ayam itu ada di kotak B untuk sumbu mendatarnya dan 2 untuk sumbu tegaknya. Jadi ayam terletak pada koordinat B, 2. Yang berikutnya ada domba. Coba kita perhatikan gambar domba. Domba terletak pada koordinat di kolom D ya, D, 4. Jadi domba itu pada koordinat D, 4. Sekarang bebek. Bebek paling pojok kanan atas ya. Kita lihat berada di kolom H baris ke-5 ya. Sehingga bebek itu terletak pada koordinat H, 5. Kemudian kambing. Kambing terletak pada koordinat F, 3. Kita lihat ya, kita dari gambarnya tarik ke bawah ada kolom F dan tarik ke samping kiri ada 3 ya. Jadi kambing terletak pada koordinat F3. Dan sapi terletak pada koordinat A5. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Nah, coba sekarang selain gambar seperti ini, anak-anak juga bisa melihat gambar denah yang digambarkan pada bidang koordinat. Seperti ini ya. Pada sebuah denah pasti akan selalu ada yang namanya arah mata angin. Dari gambar denah berikut ini, kita bisa menentukan posisi pada bidang koordinatnya ya. Yang pertama, lihat sekolah. Sekolah terletak di jalan Sirsak pada koordinat berapa? B, 1. Ini ya yang paling bawah. Nah, kemudian berikutnya ada toko buku. Kita lihat toko buku yang paling pojok kanan atas ya. Toko buku terletak di jalan Kecapi pada koordinat berapa? H, 5. Dan berikutnya ada restoran. Coba lihat gambar restoran ada di jalan apa? Iya betul, restoran terletak di jalan Apel pada koordinat F, 2. Nah, di sini anak-anak selain ketiga contoh lokasi di sini ada beberapa tempat yang lain yang bisa anak-anak tentukan ya bidang koordinatnya, titik koordinatnya maaf. Sama seperti tadi, kita tarik ke bawah dan tarik ke samping kiri ya caranya. Nah, kemudian ada lagi nih, kita disajikan dengan peta. Peta juga sama jika disajikan pada bidang koordinat. Di sini ada Pulau Bali ya. Nah, pada Pulau Bali ini kita bisa menentukan beberapa koordinat, titik koordinatnya. Coba perhatikan, ada Singaraja. Itu yang paling atas yang diberi titik merah, Singaraja. Kita tarik ke bawah, ada huruf E, dan tarik ke samping kiri ada angka 6. Maka Singaraja terletak pada koordinat E, 6. Ya. Berikutnya Denpasar. Coba lihat Denpasar. Ada ya yang di kolom kedua tuh.
Coba tarik ke bawah ada huruf F dan ke sampingnya ada 2. Berarti Denpasar terletak pada koordinat F, 2. Berikutnya ada kota Kelungkung. Kelungkung terletak pada koordinat G, 3. Bisa ya dipahami? Iya, ini sangat mudah. Anak-anak tinggal membacanya itu tarik ke bawahnya ada huruf apa, kemudian tarik ke samping kiri ada huruf apa. Nah, selain itu, anak-anak juga menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Kalau tadi menentukan bendanya atau menentukan lokasinya. Nah, sekarang menentukan letak titik pada bangun datarnya. Coba dilihat. Nah, ini adalah yang namanya bidang kartesius, bidang koordinat ya. Ada yang namanya sumbu X yang mendatar dan ada sumbu Y yang tegak. Pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik pangkal di sini ya. Ada angka 0. Nah, kalau dari 0 ke arah kanan maka bernilai positif, sedangkan 0 ke arah kiri bernilai negatif. Sehingga angka-angkanya 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Untuk sumbu Y-nya, untuk sumbu tegaknya, dari 0 ke arah atas bernilai positif, sedangkan dari titik 0 ke arah bawah bernilai negatif. Nah, coba perhatikan pada gambar ini ada beberapa titik ya yang sudah ditentukan. Ada titik ada titik A, ada titik B, titik C, dan titik D. Coba sekarang kita tentukan letak titik keempat titik ini pada bidang koordinat ya. Kita lihat titik A terlebih dahulu. Titik A kita tarik ke bawah, ada angka berapa itu? Iya, ada angka 4. Kemudian tarik ke sebelah kirinya, ke angka berapa? Ke angka 2. Maka titik A terletak pada koordinat 4,2. Titik A terletak pada koordinat 4,2. Sekarang perhatikan titik B. Mana titik B? Ya. Titik B itu berada di negatif 5,0 karena itu berhimpit ya di garis di sumbu Y. Sehingga untuk titik B terletak pada koordinat negatif 5,0. Kemudian sekarang titik C. Kita lihat titik C. Kalau yang di bagian bawah kita tariknya ke atas ya. Titik C kita tarik ke atas ke arah negatif 2, sedangkan ke kanan negatif 3. Sehingga koordinat titik C itu adalah negatif 3, negatif 2. Kemudian ada titik D. Titik D kita tarik ke atas menuju ke angka 6 dan ke samping kirinya ada angka negatif 2. Sehingga titik D, titik koordinatnya adalah 6, negatif 2. Terletak pada 6, negatif 2. Nah, ini yang dikatakan sebagai letak titik pada bidang koordinat. Jika semua titik ini kita hubungkan, dari titik A ke titik B kita hubungkan, kemudian dari titik B ke titik C kita hubungkan, dari titik C ke titik D kita hubungkan juga, dan dari titik D ke titik A kita hubungkan juga, maka akan membentuk sebuah bangun datar. Jika terdiri dari 4 buah titik, maka merupakan bangun datar segi 4. Kalau terdiri dari 3 titik berarti segi 3. Kalau terdiri dari 5 buah titik berarti membentuk bangun datar segi 5. Nah, jadi diulangi ya. Jika semua titik dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah bangun datar. Nah, sekarang kita akan mengetahui, kita akan mencari tahu titik pada bangun datar. Nah, coba perhatikan ada gambar pada bidang kartesius lagi ya. Di sini ada titik E, ada titik F, dan ada titik G. Pertanyaan yang pertama adalah tuliskan koordinat titik-titik di samping. Coba kita lihat titik E. Ya, titik E berada di titik koordinat berapa? Ya, betul sekali, 2,2 ya. Kemudian titik F negatif 2,1 ya. Kita lihat ditarik ke bawah dan ke samping kanan. F-nya negatif 2,1 dan G-nya berapa? Ya, G negatif 3, negatif 3. Bisa ya? Kemudian yang kedua, jika EFGH merupakan belah ketupat,
tentukan koordinat titik H yang tepat. Nah, anak-anak sudah tahu kan bentuk belah ketupat itu seperti apa? Ya, masa ya nggak tahu? Nah, caranya, coba kita hubungkan dulu. E ke F kita hubungkan, kemudian F ke G kita hubungkan. Nah, sekarang dari F ke titik G kita hitung. Ada berapa titik yang kita lewati? Dari F ya, dari 1 kotak ke 0. Cara menghitungnya, anak-anak hitung berapa kotak yang di jarak antara F ke titik G. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dari titik E kita turun 4 kotak ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari titik F ini setelah turun 4 kotak ke bawah, bergeser ke arah kiri 1 titik ya. Nah, sehingga diperoleh ini sudah turun 4 kotak, kemudian bergeser 1 titik ya. Nah, sehingga kita sudah memperoleh titiknya dan kemudian menghubungkan dari titik G ke titik H. Nah, jadilah ini merupakan belah ketupat. Titik H ini titik berapa ya? Pada koordinat? Ya, H-nya itu adalah 1,-2. Nah, anak-anak untuk menentukan titik pada bidang koordinat seperti ini, memang lebih bagus kita menggunakan atau mengerjakannya pada buku berpetak atau buku corak catur. Namun tidak apa kalau anak-anak mengerjakannya di buku tulis biasa, tapi harus diperhatikan jaraknya, ukurannya. Kalau mau 1 sentian semua, maka harus 1 senti semuanya ya. Harus sama ukurannya. Jadi, untuk pertanyaan yang kedua, jika EFGH merupakan belah ketupat, tentukan koordinat titik H yang tepat. Titik H yang tepat adalah 1,-2. Bisa dipahami?